Perkenalkan, nama saya Krisdiana. Saya dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Perwira Purbalingga. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Kemudian apa sajakah yang akan kita bahas dalam pengangguran ini? Yang pertama adalah apa itu pengangguran, kemudian yang kedua ada rumus dan contoh soal, yang ketiga ada penyebab pengangguran, yang keempat ada jenis-jenis pengangguran, yang kelima ada ciri-ciri dari pengangguran, kemudian yang keenam ada apa itu dampak dari pengangguran, kemudian yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi pengangguran. Langsung saja, yang pertama, apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhannya disebut dengan tingkat pengangguran. Untuk mencari tingkat pengangguran itu sendiri menggunakan rumus, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contoh soal. Data BPS atau Badan Pusat Statistik pada bulan Januari 2017 merujukan 131,55 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja 124,57 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka 7 juta dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 60,02%. Berdasarkan data tersebut, berapa tingkat pengangguran terbuka atau TPT? Kemudian penyelesaiannya menggunakan rumus TPT atau tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Tingkat pengangguran terbuka sama dengan 7 juta dibagi 131.550.000 dikali 100%. TPT sama dengan 70.000 dibagi 13.155, kemudian hasilnya adalah 5,32%. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah jumlah penduduk yang relatif banyak, kemudian yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemudian yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kemudian yang keempat adalah teknologi yang semakin berkembang. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan banyak penghematan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan rasionalisasi, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ciri-cirinya dan berdasarkan penyebabnya. Untuk berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pengangguran struktural, yang kedua pengangguran friksional, yang ketiga pengangguran siklikal, yang keempat pengangguran teknologi. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena tidak adanya titik temu antara pencari kerja dengan kesempatan kerja. Kemudian pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi karena pergantian tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, yang ketiga pengangguran musiman, dan yang keempat adalah setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi saat kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga kerja. Contohnya, seorang lulusan S1 Teknik Mesin yang belum mendapatkan pekerjaan disebabkan karena belum tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasinya, yaitu sebagai sarjana S1 Teknik Mesin. Kemudian yang kedua adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi karena kelebihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya, seseorang dengan gelar sarjana pendidikan yang bekerja sebagai pengusaha baju, padahal seharusnya seseorang dengan gelar sarjana pendidikan
bekerja sebagai guru ataupun dosen. Pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Biasanya terjadi pada petani yang bertani pada musim-musim tertentu. Kemudian yang terakhir adalah setengah menganggur. Setengah menganggur ini terjadi pada penduduk yang bekerja kurang dari jam normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya seperti kurir, penjaga toko, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan dari pengangguran adalah yang pertama, peningkatan tindakan kriminalitas, kemudian yang kedua, tingkat kesehatan menurun, kemudian yang ketiga, terjadinya kekacauan sosial dan politik, yang keempat, hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja. Kemudian yang terakhir adalah perselisihan dalam anggota keluarga. Kemudian yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan pencari kerja sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah melatih para pekerja untuk memiliki jiwa entrepreneur. Yang kelima, penyuluhan kepada masyarakat tentang teknologi dan kaitannya dengan perekonomian. Yang terakhir adalah pelatihan atau training sertifikasi untuk para calon pekerja. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.